Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan bahagia ini kita akan sama-sama mempelajari sedikit dari sejarah seorang alim dari kalangan para ulama ya, yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang memiliki jasa yang besar ya dalam dakwah, dan diantaranya berdirinya negara Arab Saudi yang kita tahu adalah negara yang berusaha untuk menjalankan syariat Islam dengan kelebihan dan kekurangannya ya. Demikian juga dakwah yang menyeru kepada tauhid dengan secara terperinci dan memerangi kesyirikan secara terperinci dan juga kebid'ahan secara terperinci. Dan beliau Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala ya ditentang oleh banyak orang, bahkan banyak di antara mereka yang memunculkan tuduhan-tuduhan dusta kepada Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala. Nanti akan kita singgung di akhir pengajian ya, seperti menuduh bahwasanya beliau mengaku sebagai seorang nabi ya, atau menuduh beliau benci atau tidak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti tuduhan bahwasanya ya beliau adalah mujassim atau suka mengkafirkan kaum muslimin ya, dan yang lain-lainnya insyaallah banyak sekali, dan insyaallah akan kita singgung di akhir pengajian ya. Dan barang siapa yang mempelajari buku Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, tentu dia tahu ini adalah semua adalah kedustaan ya. Dan Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala jauh dari segala tuduhan tersebut. Kita lihat betapa banyak orang terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, bahkan sampai di tanah air kita. Ya, sampai tanah air kita ya. Belum lagi kalau kita bicara di negara-negara besar seperti contoh Kuwait ya, yang mereka juga berdakwah dengan metode Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala. Contohnya Qatar ya, yang juga mereka berdakwah dengan metode dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala. Bahkan masjid di Qatar adalah Masjid Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Sampai mereka bangun Istiqlalnya Qatar lah, adalah namanya Masjid Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Saya pernah ke sana ya. Belum lagi misalnya kita bicara tentang jamaah-jamaah seperti jamaah Ansarus Sunnah Muhammadiyah yang ada di Mesir. Dan seperti di tanah air kita tahu ada dua Jum'iyah atau organisasi besar Islam di tanah air kita, yaitu misalnya organisasi Persis dan Muhammadiyah ya. Ya, kalau ternyata Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala benci kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengaku sebagai nabi, misalnya suka mengkafirkan, suka menumpahkan darah kaum muslimin sebagaimana mereka tuduhkan, pasti akan nampak pada negeri-negeri tersebut atau organisasi tersebut ya. Hal ini tidak kita lihat pada kerajaan Arab Saudi yang begitu mengayomi kaum muslimin. Tidak kita lihat pada Kuwait, tidak kita lihat pada Qatar ya. Dan kita tidak lihat pada misalnya organisasi Persis atau organisasi Muhammadiyah ya. Sehingga sebenarnya sangat nampak bahwa itu hanya kedustaan. Kedustaan yang dilancarkan oleh orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid ya. Dan kedustaan tersebut sampai sekarang masih laris ya. Nanti kita akan sebutkan sumber-sumber dosa tersebut dengan nukilan-nukilan dari buku-buku mereka, agar kita tahu bahwasanya apa yang diutarakan oleh mereka sampai saat ini hanyalah kedustaan yang dipaksa-paksakan, yang tidak relevan dengan kenyataan yang ada. Sekarang seperti dakwah salafiyah ya, dakwah sunnah yang tersebar di tanah air alhamdulillah taala dengan berbagai macam yayasan-yayasannya, kemudian juga dengan banyak sarana-sarana seperti radio dan televisinya, kemudian juga dengan banyak dai-nya ya, dengan banyak pondoknya. Itu semua tidak ada yang
sesuai dengan tuduhan tersebut. Tidak ada yang sesuai dengan tuduhan tersebut. Ini semakin membuktikan bahwasanya ya tuduhan-tuduhan tersebut hanyalah kedustaan. Kalau seandainya tuduhan-tuduhan tersebut ada satu saja yang benar, maka akan nampak pada dakwah yang sudah tersebar di dunia, demikian juga di Nusantara. Namun sebagian orang tatkala tidak memiliki bahan untuk menjatuhkan dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah yang mereka gelari dengan dakwah Wahabiyah, maka mereka terpaksa berusaha melariskan tuduhan-tuduhan dusta tersebut ya di kalangan masyarakat, dan banyak orang-orang yang jahil yang tidak mengerti akhirnya termakan dengan kedustaan tersebut. Ya, saya hanya ingatkan kepada mereka bahwasanya mereka yang sering mengusung kedustaan tersebut, mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh pada hari kiamat kelak berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala yang memiliki jasa yang besar sampai berdiri suatu negara Islam yang tadinya sebelumnya negara tersebut penuh dengan pemerintahan-pemerintahan kecil, negara-negara kecil yang saling berperang, menumpahkan darah. Dengan adanya kerajaan Arab Saudi, maka bersatulah kaum muslimin di Jazirah Arab. Taib, siapakah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala? Ya. Saya akan jelaskan sejarah beliau secara singkat. Ya, nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman ya bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi, lahir 1115 Hijriyah dan wafat ya 1206 Hijriyah. Kemudian ya kita akan sebutkan sejarahnya secara singkat tentang dakwah beliau ya. Taib. Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ya. Dari Bani Tamim ya. Yang orang mengatakan sebagai Wahabi ya. Nisbah kepada bapaknya Wahabi. Padahal kita tahu Wahabi ini adalah nama Allah ya. Ini adalah nama Allah. Nama Allah Subhanahu wa taala Wahab. Bapaknya namanya Abdul Wahab ya. Namanya Abdul Wahab ya. Sehingga mereka menisbahkan kepada Wahabi padahal itu nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mencela, seakan-akan mereka mencela nama Allah Subhanahu wa taala, nisbah kepada nama Allah untuk dicela. Dan ini suatu perkara yang memalukan ya, menisbahkan dakwah yang sunnah ini kepada nama Allah kemudian dalam rangka untuk dicela. Seandainya untuk dipuji, maka alhamdulillah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam rangka untuk mencela yang di situ adalah nama Wahab, Abdul Wahab. Taib. Lahir ya sebagaimana kita jelaskan tadi ya. Lahir 1115 Hijriyah atau 1703 Masehi. Kemudian wafat ya, wafatnya 1206 Hijriyah. Dari sini kita tahu bahwasanya umur beliau ketika wafat sekitar berapa? 91 tahun ya. Umur beliau 91 tahun ya. Kemudian beliau bapaknya adalah seorang alim, Abdul Wahab, seorang qadhi di Uyainah ya. Yang beliau ya orang alim bermadzhab Hambali ya, sehingga Syekh Muhammad bin Wahab belajar dengan ayahnya tentunya. Kemudian di antara sirah beliau sirah beliau atau biografi beliau ya, pertama hafal Quran ya, hafal Quran sebelum balik. Ada yang mengatakan umur 12, ada yang mengatakan 10. Yang intinya sebelum balik beliau sudah hafal Quran. Bahkan beliau menjadi imam ya, mengimami kaum muslimin dengan hafalan beliau ya. Sejak kecil beliau sudah semangat belajar agama sampai ya ketika beliau balik ya sebelum 15 tahun. Kalau tidak salah ya, beliau balik sekitar umur 13 ya. Kalau tidak salah ya, beliau balik ya sekitar umur 13 tahun ya. Ketika itu ayahnya pun menikahkan beliau. Beliau pun menikah ya. Di umur tersebut beliau menikah.
Tentunya tatkala ayahnya menikahkan beliau di umur 13 tahun, ini berarti orang dewasa, artinya tidak mungkin anaknya masih main kelereng terus dinikahkan ya. Ini berarti beliau orangnya serius ya. Buktinya sebelum balik sudah hafal Quran, bahkan jadi imam, bukan sekedar hafal-hafal saja kemudian hafal dan lupa sebagaimana dalam sebagian pondok-pondok yang membanggakan sudah hafal ternyata lupa. Enggak, ini jadi imam. Jadi imam di belakangnya kaum muslimin, menunjukkan hafalan beliau kuat. Dan seorang hafal Quran dengan hafalan yang kuat belum sampai balik itu menunjukkan keseriusan. Sehingga beliau ini dinikahkan oleh ayahnya ya sekitar umur 13 tahun. Ya, menunjukkan keseriusan beliau ya. Saya punya kawan juga di Madinah S3 ya. Dia punya anak, dia bawa ke Madinah. Saya menyangka itu adiknya. Saya bilang, ini adik kamu. Kata dia, enggak. Firanda, ini anak saya. Loh kok bisa? Kata dia, saya nikah umur 12 tahun. Jadi memang ada di antara mereka yang menikah dengan cepat ya. Tapi setelah itu di umur yang sama ya, sekitar umur 12 atau 13 tahun beliau haji. Sekitar umur 12 atau 13 tahun beliau berhaji. Ya. Ya, berhaji itu sekitar tahun 1127 Hijriah beliau haji. Ini haji pertama kali beliau berihlah kemudian berangkat menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian bertemu dengan ulama di sana. Kemudian beliau pergi ke Madinah ya. Maka disitulah beliau semakin mengenal para ulama. Setelah itu beliau pulang menuntut ilmu ya. Kemudian beliau melanjutkan rihlah kedua yaitu pada tahun 1135 Hijriah beliau haji yang kedua. Untuk zaman dahulu haji tidak seperti zaman sekarang ya. Dari Najd menuju ke Mekah ya 1000-an kilo jauh ya, 1000-an kilo, 800 kilo, 1000-an kilo jauh. Kemudian perjalanan ini berarti tidak gampang haji ketika saat itu. Tapi beliau sudah berhaji dan bahkan beliau semangat untuk haji yang kedua kali. Tapi yang kedua kali beliau tidak segera pulang. Di sini beliau menetap di Mekah ya untuk menuntut ilmu. Kemudian beliau berpindah-pindah kota, lalu berpindah-pindah kota untuk menuntut ilmu. Di antaranya ke kota Madinah, beliau belajar sama Syekh Muhammad Haid Sindi ya untuk menuntut ilmu ya. Ya, sampai beliau ke Basrah, ke Irak ya. Beliau menuntut ilmu, jadi berrihlah. Lama, bertahun-tahun beliau kemudian menuntut ilmu. Dan beliau suka membaca buku Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim ya. Beliau hobi membaca buku Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Ya. Rupanya semangat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam masalah tauhid ya ini merasuk dalam raga beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Setelah sekian lama beliau menuntut ilmu, akhirnya beliau balik ke kampung beliau. Setelah itu beliau balik ya. Balik ke kampung beliau ya. Di sana beliau ketika pulang, rupanya ayahnya qadhi. Ayahnya sudah pindah ke Huraimila ya. Ayahnya beliau lahirkan di Uyainah. Lahir di mana? Di Uyainah. Di Uyainah. Ya. Di sebelah timur kota Madinah, ya sebelah arah Riyadh sana ya. Ayahnya sudah pindah ke Al-Huraimila ya. Ya. Maka Syekh Abdul Wahhab pun pindah ke Al-Huraimila ya. Kemudian ayahnya meninggal, ayahnya wafat. Wafat pada 1153 Hijriah ya. Ketika Syekh Abdul Wahhab mulai berdakwah tauhid dan kita tahu kondisi ketika itu, kondisi Najd ketika itu
Najd maksudnya daerah beliau, Najd ketika itu penuh dengan kesyirikan, khurafat. Ya. Kita bisa baca di tarikh Najd ya. Banyak orang percaya kepada dukun ya. Secara umum memang di jazirah sudah ada dakwah, tetapi fokus orang kepada fikih. Sampai di sana ada fikih Hambali, fikih Syafi'i, fikih Hanafi, kemudian fikih Maliki. Tetapi perhatian terhadap tauhid agak kurang, tauhid al-uluhiyah agak kurang ketika itu. Sehingga secara umum penuh dengan kesyirikan dan khurafat. Ya, di antaranya ya banyak orang-orang percaya kepada dukun, ya, banyak orang pakai jimat, ya. Ada banyak percaya dukun. Kemudian banyak percaya jimat. Kemudian kuburan diagungkan, bahkan ditawafi, ditawaf, ya. Kemudian istighosah kepada mayat, mayat-mayat orang-orang mati dan lain-lain banyak ya. Ruqyah ya. Ruqyah yang syirik. Yang ini menggugah Syekh Abdul Wahab untuk berdakwah tatkala itu ya. Terjadi suatu kondisi, ada pergelutan di antara kabilah di Huraymila, akhirnya Syekh berpindah ke beliau pindah ke Al-Uyainah. Tempat beliau lahir, Al-Uyainah. Di situ beliau ketemu dengan beliau tahu dakwah beliau tidak akan berkembang kecuali ada butuh bantuan dari pemerintah, dari penguasa. Butuh bantuan dari penguasa. Maka beliau mendekati amir dari Uyainah, yaitu Utsman bin Ma'mar, ya. Utsman bin Ma'mar. Amir Uyainah. Setelah itu kemudian beliau berdakwah melalui bantuan Utsman bin Ma'mar. Ya. Mulailah ketika itu beliau semakin kencang dalam berdakwah. Mulai kencang semakin berdakwah. Di antara yang disebutkan oleh para ulama bagaimana dakwah beliau adalah beliau mendakwahi orang-orang yang minta pertolongan kepada kuburan yang disangka adalah kuburan Zaid bin Khattab, yaitu saudaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ya, di situ ada kuburannya, dibuat kubahnya, ya. Diagungkan, orang-orang datang. Maka beliau datang dengan berbulan-bulan beliau berkata kepada masyarakat situ, beliau bernahi mungkar, beliau berkata, Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Mintalah kepada Allah, Allah lebih baik daripada Zaid. Tapi mereka tidak peduli, mereka terus melakukan kesyirikan dan beliau hanya selalu mengatakan Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid berbulan-bulan. Namun akhirnya tatkala beliau sudah dibantu oleh Utsman bin Ma'mar, maka apa yang beliau lakukan di antaranya ya dengan bantuan amir tersebut, di antara yang beliau lakukan ya adalah meruntuhkan kubah tersebut. Meruntuhkan kuburan Zaid bin Khattab. Dan ini tentu kita tahu adalah sunnah ya. Bukan dalam Sahih Muslim, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abul Hayyaj, "Ala aba'atsuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu, maukah aku utus engkau, aku tugas engkau sebagaimana Rasulullah sallallahu pernah menugaskan aku," kata Ali. "Alla tada timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Jangan kau biarkan ada patung kecuali hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Dan dipraktekkan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala ya. Ini kemudian menjadi ramai ya. Di antara yang membuat ramai juga ya ketika beliau berdakwah konsentrasi kepada tauhid ya, yaitu di antaranya ada wanita yang mengaku, ada wanita yang mengaku berulang-ulang bahwa dia telah berzina. Akhirnya apa? Ditegakkan hukum had. Akhirnya dirajam. Ini bikin heboh tatkala itu. Bikin heboh. Ya, ditegakkan hukum had ya di Uyainah. Dan ramailah ketika itu berita, mulailah dakwah Syekh Abdul Wahab mulai tersebar
karena heboh ya, dakwah tentang tauhid, melarang ini, melarang anu, kemudian sampai ada yang kubah dihancurkan, sementara itu semua orang menggantungkan kubah tersebut, ya. Kemudian akhirnya ada wanita juga yang akhirnya dirajam, ya karena sudah berulang-ulang minta ditegakkan had dan mengaku lah, jadi rajam, akhirnya jadi heboh, ya. Jadi heboh, ya. Taib. Ketika heboh, ya. Ini kita ke sini, ya. Ketika dakwah Syekh jadi heboh, ya. Ini halaman 1 biar nggak bingung, ya. Halaman 2. Halaman 3. Ya. Ketika heboh, ya. Akhirnya ada Amir Ahsa, ya. Ada Amir Ahsa. Al-Ahsa ini sekarang masih ada di kota Saudi, daerah timur Saudi, mengirim ancaman kepada Amir Uyainah, kepada Amir Uyainah, Al-Uyainah, ya. Ya. Dia mengatakan dalam suratnya, jika sampai suratku kepadamu, wahai Ibnu Ma'mar, yaitu Utsman bin Ma'mar, ya. Jika sampai surat kepadamu, maka bunuhlah Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka bunuhlah Muhammad bin Abdul Wahhab. Suruh bunuh, ya. Disuruh bunuh. Jika tidak, aku akan putuskan, ya, upetimu kepadaku. Artinya mereka punya hubungan kuat antara Uyainah dengan Al-Ahsa. Antara Uyainah dan Al-Ahsa ada hubungan kuat, sehingga ancaman dari Amir Ahsa membuat Amir Uyainah pun takut. Lalu di Najd ada kota-kota kecil, ya. Kota-kota kecil yang mereka memiliki keamiran sendiri-sendiri, seperti contoh di Ahsa yaitu dari Banu Khalid, kemudian seperti di Hijaz, Mekah, Madinah dari Ashraf. Kemudian di Najd kecil-kecil, ya. Uyainah punya amir sendiri, kemudian Dir'iyah punya amir sendiri, Huraimilah punya amir sendiri, kecil-kecil masing-masing punya. Mereka tidak dikuasai oleh, ya, keamiran kecil-kecil tersebut tidak dikuasai oleh khilafah Islamiyah yang besar, tidak ada, karena sebagian perkataan para ulama bahwasanya mereka jauh. Kemudian mereka, ya, cuma korma. Kemudian untuk sampai ke situ juga butuh perjalanan yang sangat jauh melewati gurun dan yang lainnya, sehingga tidak begitu diperdulikan. Ketika itu dakwah Syekh Abdul Wahhab mulai heboh, akhirnya diancamlah Amir Uyainah, suruh bunuh Syekh Abdul Wahhab. Namun Amir Uyainah, dia sayang kepada Syekh Abdul Wahhab, maka kemudian dia berkata, sudah, kamu pergi aja. Syekh Abdul Wahhab rahimahullah menasihatinya agar bertahan. Bahwasanya kalau kau bertahan di atas tauhid kau akan jaya, tapi dia tidak peduli. Mau tidak mau bagaimana lagi dunia, kalau tidak dia masalah dengan Amir Al-Ahsa, maka akhirnya Syekh Abdul Wahhab diusir, ya. Beliau diusir. Diusir dari Uyainah, ya. Tahun kalau tidak salah 1158 Hijriah. Maka keluarlah beliau, pergilah beliau kemana? Ke Dir'iyah. Ke Ad-Dir'iyah. Ad-Dir'iyah. Di daerah Riyadh sana juga Dir'iyah, ya. Berjalan kaki. Berjalan kaki di musim panas. Semua dunia beliau tinggalkan, ya. Berjalan kaki di musim panas, tidak berbekal kecuali sebuah kipas, ya, untuk menghilangkan panas beliau. Disebutkan ketika beliau berjalan menuju ke Dir'iyah, tidak ada yang beliau baca kecuali ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu yang beliau ulang-ulang. Barang saya bertawakal kepada Allah, wa may yattaqillaha, barang saya bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar baginya, ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari yang tidak sangka-sangka. Wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang saya bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Beliau ulang-ulang terus sampai beliau tiba di Dir'iyah, ya. Ketemu dengan seorang ulama, ya. Kalau tidak salah namanya Ibnu Suwailim, ya. Ketemu, akhirnya masuk ke Dir'iyah.
ke Dir'iyah, bertemu dengan ulama bernama ya, Ibnu Suwailim ya. Ketika beliau sampai di rumah Ibnu Suwailim, maka orang-orang pun dia pun takut jangan sampai ketahuan oleh Muhammad bin Saud. Dir'iyah inilah amirnya ketika itu siapa? Ad-Dir'iyah ini amirnya Muhammad ya Ibnu Saud. Inilah pendiri kerajaan Arab Saudi. Al-Imam Muhammad Ibnu Saud. Makanya disebut dengan kerajaan Saudiyah ya. Namun ketika itu beliau tidak berani ke amir, belum bertemu dengan sang amir, baru ketemu Ibnu Suwailim ya, seorang ulama. Dan Ibnu Suwailim takut ya. Dia menyembunyikan Syekh Abdul Wahab, khawatir nanti orang-orang amirnya tahu jadi masalah karena Syekh Abdul Wahab sudah bikin heboh. Sudah bikin heboh dakwanya, bikin heboh menentang kesyirikan yang terjadi, kemudian menghancurkan kubah yang ada di kuburan wali yaitu Zaid bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat. Bikin heboh, akhirnya takut. Namun Allah mentakdirkan ketika itu ada dua saudaranya Amir ini, Muhammad bin Saud ini, Muhammad bin Saud, Imam Muhammad bin Saud, ya, Al-Imam Muhammad bin Saud. Ini yang sekarang jadi Universitas Muhammad bin Saud ya, di Riyadh, yang cabangnya adalah Libya, namanya Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud ya. Dia punya dua saudara ya, ya, namanya Musyari, kemudian Sunayyan. Sama Musyari. Dan dia punya ada istri yang cerdas, saya lupa namanya, istri yang cerdas ya. Ketiga orang ini mereka bertemu dengan Syekh Abdul Wahab dan mereka terima dakwah Syekh. Ketiga orang ini ya, ketiganya bertemu dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab dan menerima dakwahnya ya. Menerima dakwahnya. Akhirnya ketiga orang ini mendatangi Al-Amir Al-Imam Muhammad bin Saud rahimahullahu taala. Maka mereka menasihati bahwasanya ini Syekh mendakwakan tauhid, mereka telah mengerti dakwah Syekh, terutama yang kata para ulama yang sangat pengaruh istrinya ya. Istrinya Al-Imam Muhammad bin Saud ini yang sangat mengaruhi suaminya. Ya, pengaruh istri luar biasa kepada suami. Akhirnya dia yang menasihati suaminya. Akhirnya Al-Imam Muhammad bin Saud terima dakwah Syekh. Bahkan disebutkan dia nasihati suaminya, wahai suamiku, kalau kau datang kepada Syekh Abdul Wahab, datanglah dengan berjalan kaki. Tunjukkan kau mengagungkannya, tunjukkan kau menghormatinya. Maka Al-Amir Muhammad bin Saud datang ke tempat Syekh Abdul Wahab dalam berjalan kaki menuju Syekh Abdul Wahab. Kemudian dia sambut, kemudian dia berbicara. Kemudian Syekh Abdul Wahab mengajak dia berdakwah. Ya. Akhirnya tatkala itu, ketika sudah sepakat dalam dakwah tersebut, maka Al-Imam Muhammad bin Saud bikin dua syarat. Muhammad bin Saud ya, sepakat membantu dakwah Syekh. Dengan dua syarat. Yang pertama ya, kalau kita berhasil berdakwah, jangan kau tinggalkan kami. Syarat yang kedua, biarkan ya upeti-upeti dari wilayah-wilayah kekuasaanku tetap saya ambil. Tetap saya ambil. Maka ketika diberi dua syarat tersebut, Syekh Abdul Wahab mengatakan, beliau setuju, beliau berkata, adapun syarat pertama, qala Syekh berkata dalam perkataan yang ma'ruf, beliau berkata, ad-damu bid-dam wal hadam bil hadam.
Dan ini ucapan yang pernah disampaikan dalam sejarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nanti kalau kita berhasil kau akan tinggalkan kami menuju kembali ke kampungmu ke Mekah sementara kita punya masalah dengan orang Yahudi. Lantas kau meninggalkan kami." Maka Nabi mengatakan, "Ad-damu bid-dam, al-hadam bil-hadam." Tidak darah dengan darah. Ya, saya tidak akan meninggalkan kalian. Artinya, saya adalah kalian, kalian adalah aku. Kalau kita mati sama-sama mati, kalau kita hancur sama-sama hancur. Ya. Adapun yang kedua, kata Syekh Abdul Wahab, adapun syarat kedua, dia tidak larang, semoga engkau nanti diberi kemudahan, ya. Allah akan berikan kau rezeki, ya. Kemudian kau tidak lagi mengambil upeti-upeti. Tapi Syekh Abdul Wahab tidak melarang. Maka sejak saat itu mulailah Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala berdakwah dengan bantuan Muhammad bin Saud, ya, rahimahullahu taala. Maka itulah cikal bakal berdirinya kerajaan Arab Saudi yang pertama. Dan Muhammad bin Saud punya anak namanya Abdul Aziz, ya, bin Muhammad, ya. Itulah Raja Abdul Aziz, ya. Maka kemudian berdakwahlah mereka sampai akhirnya dakwah semakin berkembang. Akhirnya banyak orang-orang datang menuntut ilmu di kota Dir'iyah, menuntut ilmu kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Terus menyemangati mereka untuk berdakwah tauhid. Mulailah orang-orang pulang kemudian mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Intinya gemparlah dakwah Syekh Abdul Wahab. Ketika itu Amir Uyainah disebutkan datang lagi kepada Syekh Abdul Wahab, yaitu Utsman bin Ma'mar datang kepada Syekh Abdul Wahab agar Syekh Abdul Wahab kembali kepada Al-Uyainah, tapi Syekh tidak mau, ya. Dia tetap berpegang sama Muhammad bin Saud rahimahullahu taala. Dan selanjutnya berilah kerajaan Arab Saudi. Makanya saya sering sampaikan bahwa Syekh Abdul Wahab ini bagi orang Saudi bukan cuma seorang ulama, tapi seorang pahlawan yang memiliki jasa yang sangat besar dengan berdirinya kerajaan Arab Saudi yang sekarang betapa banyak orang merasakan kenikmatan dari atau keberkahan dari kerajaan tersebut, ya. Ya, kita bilang ya kerajaan tersebut dari dulu sampai sekarang ada kelebihan, ada kekurangan, tapi kalau kita bicara tentang kelebihannya banyak, ya. Kelebihannya banyak, ya. Dan dia adalah satu-satunya negara yang dalam dusturnya, dalam undang-undangnya mengatakan Alkitab was sunnah, selesai. Enggak ada negara seperti itu sekarang ini, enggak ada. Yang dengan bahkan sebagian kita dapati sebagian kelompok-kelompok Islami yang menyatakan ingin menegakkan syariat Islam, ketika telah berhasil dia tidak akan menyatakan dalam undang-undangnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada. Enggak ada, meskipun sudah sampai pada puncak, bahkan sudah menguasai, itu pun tidak mengatakan kami di atas Al-Quran dan Sunnah. Apalagi baru mulai masuk, ya, dalam dunia politik, ya. Tapi kita dapati bahwasanya satu-satunya negara yang kemudian dengan terang-terang mengatakan dustur kami, undang-undang kami dibangun atas Al-Quran dan Sunnah. Walak kami adalah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kepada negara, itulah kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi. Yang tadinya kerajaan daerah sana penuh dengan peperangan kecil-kecilan, kemudian dengan ada kesyirikan dan macam-macamnya, syariat Islam tidak ditegakkan secara total, kemudian dengan adanya kerajaan ini, maka berilah syariat Islam. Kemudian berilah undang-undang Islam. Kesyirikan tidak ada, dukun tidak ada di sana. Tidak ada praktik perdukunan. Tidak ada terbuka namanya zina, khamr, enggak ada, ya. Kenapa syariat Islam ditegakkan? Maka Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan sekedar seorang alim, dia seorang pahlawan yang dengan berkat jasa beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka berilah negara yang membawakan keberkahan yang sangat banyak. Maka saya ingatkan kepada orang yang mencela beliau, ya. Hati-hati. Bicara tentang seorang alim, seorang memiliki jasa, ya. Maka semua orang Arab Saudi ya hormat kepada Muhammad bin Wahab karena dia adalah seorang alim yang sekaligus pahlawan. Makanya sampai sekarang kalau kita lihat kerajaan Arab Saudi untuk urusan politik maka dipegang oleh keluarga Muhammad bin Saud, ya, Amir Muhammad bin Saud, ya, keturunan-keturunannya. Untuk urusan agama dipegang oleh Al-Syekh. Al-Syekh itu maksudnya keluarga Syekh Muhammad bin Wahab. Contoh siapa? Mufti Syekh Abdul Aziz, ya, Abdul Aziz Al-Syekh. Kemudian Menteri Agama Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ya, contoh lagi Imam Masjid Nabawi Hussein Al-Syekh. Jadi banyak Al-Syekh adalah orang-orang yang penting memegang keagamaan. Meskipun mereka tidak fanatik, buktinya Syekh bin Baz bukan Al-Syekh jadi mufti. Sebelum Syekh bin Baz Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Dulu Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ini keturunan Syekh Abdul Wahab, kemudian diganti oleh Syekh bin Baz dan dia bukan Al-Syekh, kemudian diganti oleh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh yang dia adalah sebelumnya saya lupa, mungkin
Abdul Muhsin At-Turki saya lupa, tapi sekarang saya Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh ya, Menteri Agama sekarang. Tapi kalau sudah tolong dihapus ya. Dan terus Syekh Abdul Wahab berdakwah sampai akhirnya beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah ya. Umur beliau sekitar 91 atau 92 tahun ya. Silakan dihapus dulu, enggak apa. Ya ikhwan, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berbicara tentang sirah seorang yang saya katakan jasanya kepada saya sangat besar dan jasanya kepada kita juga sangat besar. Ya, seorang yang berdakwah dengan tegas kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah basa-basi untuk menjelaskan tentang buruknya kesyirikan, ya. Taib, sekarang kita akan menyebutkan tentang ciri-ciri dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ya. Setelah itu baru terakhir kita akan bahas tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan seputar dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ya. Adapun ciri-ciri dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antaranya dakwah beliau dibangun di atas ilmu. Ini jelas ya. Ya. Dibangun di atas ilmu. Beliau bukan orang bodoh ya. Beliau belajar, bapaknya ahli mazhab Hambali, bahkan beliau bersafar ke sana kemari untuk berdakwah. Beliau juga punya sanad hadis, beliau punya ijazah hadis. Ya, beliau adalah orang yang berilmu kemudian mendakwakan ilmunya. Beliau membaca buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dibangun di atas ilmu. Kemudian di antara ciri-ciri dakwah beliau adalah fokus kepada tauhid. Kepada tauhid ya. Yang menjadi di antara keistimewaan dakwah yang orang bilang dakwah Wahabiyah, kalau kita bilang dakwah Salafiyah, yaitu beliau menjelaskan tauhid secara terperinci. Secara terperinci. Kemudian selain itu beliau menjelaskan syirik juga secara terperinci. Menjelaskan kesyirikan secara terperinci. Oleh karenanya ghirah tentang tauhid ya. Ghirah ya. Tentang tauhid sangat besar. Ya, sangat besar karena beliau tahu ini adalah berkaitan dengan tujuan seorang diciptakan semuka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah. Dan kalau kita lihat tentang hal ini, sampai sekarang kita dapati dakwah yang fokus kepada dua ini hanya dakwah salafiyah. Kita alhamdulillah ya, kita katakan dakwah yang fokus ya. Secara terperinci menjelaskan tauhid secara terperinci, menjelaskan kesyirikan secara terperinci hanya dakwah salafiyah. Yang memiliki ghirah lihat kesyirikan, kita merasa tidak suka, kita marah, kita jengkel, hanya dakwah salafiyah. Ya. Benar, jika kita melihat ada orang tidak berjilbab, kita tidak suka. Tidak ada orang tidak menjalankan syariat, kita enggak suka. Ada orang riba, kita enggak suka. Tapi kalau sudah berkaitan dengan syirik, maka ini perkaranya besar, lebih besar daripada itu semua ya. Nah, kita dapati sementara sebagian dai-dai yang tidak berdakwah di atas manhaj salaf, mereka tidak fokus pada hal ini. Mereka tidak fokus pada hal ini. Ya. Ya, maka kita bilang alhamdulillah ya. Dakwah salafiyah fokus menjelaskan tauhid secara terperinci, menjelaskan kesyirikan secara terperinci ya. Kemudian juga di antara ya dakwah Syekh Abdul Wahab rahimahullah adalah membersihkan syariat dari bid'ah. Membersihkan syariat dari bid'ah. Ini yang membuat kemudian banyak orang-orang di zaman beliau tidak suka dengan doa beliau, karena beliau tidak hanya membahas masalah
tauhid dan kesyirikan, tapi beliau juga membahas tentang bid'ah. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena di antaranya beliau misalnya mengingkari tabarruk dengan tubuh-tubuh orang ya. Dan itu bukan berarti beliau pakai pendapat beliau sendiri ya. Bahkan beliau menukil dari kalangan dari para ulama ya, seperti dari Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat Al-I'tisam menyebutkan bahwasanya namanya tabarruk dengan orang-orang soleh itu tidak ada. Kenapa? Dalil qat'i yang jelas menunjukkan hal itu tidak ada. Kenapa? Karena benar para sahabat bertabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan kalau Nabi buang ludah maka mereka berebut-rebutan. Namun ini tidak dipraktekkan kepada Abu Bakar, tidak dipraktekkan kepada Umar, tidak dipraktekkan kepada Utsman, tidak dipraktekkan kepada Ali, tidak dipraktekkan kepada Ibnu Abbas, tidak dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud, tidak dipraktekkan oleh sahabat yang banyak. Jadi ini menunjukkan secara qat'i tegas bahwasanya bertabarruk dengan liur, ya, ludah, dahak itu hanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini logika yang dan beliau kemudian mengingkari praktek-praktek yang salah, ya. Apalagi bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan kuburan misalnya, ya beliau ingkari. Ini menjadikan banyak orang yang gerah ketika dakwah beliau semakin berkembang, ya. Apalagi kuburan-kuburan yang tinggi kemudian diratakan, ya. Sementara kuburan-kuburan tersebut tempat orang untuk datang, tempat orang minta-minta, kemudian beliau ratakan, jadi masalah, ya. Kemudian di antara dakwah beliau juga adalah yaitu beliau ya memerangi taklid. Taklid secara maksudnya taklid total, ya. Kita tahu bahwasanya dalam agama terkadang seorang boleh taklid jika dia tidak mampu untuk mengetahui, tentu boleh, ya. Misalnya orang-orang awam, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Syekh Abdul Wahab bukan itu yang dilarang, maksudnya taklid bahwasanya kita harus, ya, kalau ada ulama begini kita harus ikut, tidak boleh kita keluar dari ulama seperti ini. Ini yang beliau ingkari, ya. Harus kembali kepada Al-Qur'an Sunnah dengan tetap menghormati perkataan para ulama. Jadi harus kembali kepada dalil dengan tetap menghormati mazhab yang ada, ya. Oleh karenanya beliau bukan berarti anti mazhab, nanti kita sebutkan di antara tuduhan beliau anti mazhab, ya. Buktinya beliau bermazhab Hambali. Buktinya beliau menulis buku tentang fikih Hambali, ya. Ya, beliau menulis buku tentang fikih Hambali, ya. Tetapi beliau memerangi taklid secara total. Jadi jangan semuanya harus taklid. Tidak. Kalau ada pendapat yang lebih kuat maka diikuti, ya. Pendapat yang lebih kuat harus diikuti. Contoh dulu di Arab Saudi. Di Arab Saudi ada 4 kubah, ya. Ada kubahnya mazhab Syafi'i atau tempat salat, mihrabnya mazhab Syafi'i, mihrabnya mazhab Hambali, mihrabnya mazhab Hanafi, mihrabnya mazhab Maliki. Kita bayangkan kalau sampai sekarang masih ada orang mau salat kemudian masing-masing ke mihrabnya, gimana kalau sampai sekarang seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya kerajaan Arab Saudi semua itu dihilangkan, kemudian mihrab cuma satu, lebih mempersatukan kaum muslimin. Tetapi bukan berarti Arab Saudi anti mazhab, mereka bermazhab Hambali. Fikih mereka mazhab Hambali, ya. Kemudian juga bukankah kita ketika belajar di Madinah kita belajar tentang perbandingan mazhab dari buku Bidayatul Mujtahid tentang 4 mazhab, ya. Jadi yang diperangi adalah taklid, bukan mazhab. Mazhab itu ulama-ulama yang berjasa, ya. Tetapi bukan berarti kalau saya sudah mazhab ini saya tidak boleh keluar dari mazhab ini sama sekali. Itu yang diperangi oleh Syekh Abdul Wahab, akhirnya menimbulkan fitnah-fitnah yang besar kepada beliau, ya. Oleh karena dikisahkan dari Mansur Al-Buhuti yang seorang ulama Hambali yang memiliki kitab Raudhul Murbi', kemudian Syarah Zadul Mustaqni, kemudian juga buku Syarah Muntahal Iradat, ya. Kasyaful Qina' juga beliau punya buku tersebut. Pernah beliau ditanya tentang suatu masalah fikih, kemudian beliau jawab. Seorang ulama Hambali. Maka yang bertanya berkata, "Ya Syekh, tapi di buku yang Anda tulis, Anda jawabannya beda." Kata dia, "Lain. Buku saya tulis untuk belajar mazhab Hambali. Adapun fatwa sesuai dengan saya yakini." Ya. Oleh karena fatwa yang diucapkan seorang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dia fatwakan. Ya. Apa yang dia fatwakan, ya.
Jadi bisa jadi dia menulis buku tentang mazhab Hambali tapi fatwanya bisa jadi berbeda dengan apa yang dia tulis ya. Ini di antara dakwah, ciri-ciri dakwah beliau ya. Dan ini prioritas, fokus kepada tauhid adalah prioritas utama ya. Prioritas utama. Kemudian juga dalam dakwah beliau yang perlu kita perhatikan, beliau juga memperhatikan skala prioritas ya. Ya, atau tahapan dalam dakwah. Ya. Contoh yang disebutkan oleh para ulama tentang yang beliau dakwahin, contohnya misalnya tadi kisah ya. Beliau berbulan-bulan menasihati orang-orang yang beribadah di kuburan. Beribadah di kuburan dan minta-minta kuburan dan minta-minta di kuburan. Beliau hanya berkata Allahu khairun min Zaid. Yang artinya Allah lebih baik daripada Zaid. Daripada Zaid. Contoh lagi yang disebut oleh para ulama, kisah ketika beliau mendamaikan dua kabilah yang berseteru. Ketika itu sudah ada hukum, peraturan, barang siapa yang merokok, ketika itu mereka merokok dengan menggunakan pipa yang panjang, siapa yang ketahuan merokok, maka akan dihukum, ada hukumannya, entah dera, entah apa. Suatu saat ada dua kabilah yang berseteru dan berbahaya. Akhirnya dipanggil Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala menasihati syekh kabilahnya itu, ketua-ketua kabilahnya nasihati. Akhirnya mereka damai. Akhirnya tiba waktu salat. Ketika tiba waktu salat, salah satunya salat dekat pimpinan kabilah tersebut, salat di samping atau dekat dengan Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ketika dia salat, mungkin dia ruku atau sujud, tiba-tiba rokoknya jatuh, kleng, rokoknya pipa tersebut jatuh. Dan kemudian dia segera ambil. Padahal hukumnya kalau ketahuan merokok akan didera atau diberi hukuman lah. Ada hukuman yang telah disepakati oleh pemerintah tatkala itu. Akhirnya orang-orang datang kepada Syekh. Syekh, tadi orang itu gini. Kata Syekh, saya tidak lihat sekarang. Ya, adanya sudah disembunyikan. Saya tidak lihat sekarang. Syekh, tadi dia begini-begini. Saya bilang, enggak, saya enggak lihat dia sekarang lagi merokok. Akhirnya setelah itu baru Syekh jelaskan. Ya, sudahlah, kalau kita ini mereka baru damai, kemudian kita tangkap pimpinannya, kemudian kita hukum karena merokok, buyar lagi perdamaian tersebut. Artinya Syekh juga melihat skala prioritas dalam bernahi mungkar, beliau juga punya ilmu dalam skala prioritas dalam bernahi mungkar, tidak asal-asalan, melihat maslahat dan mudarat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Syekh dalam berdakwah ya mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Tapi ingat, masalah tauhid tetap nomor satu. Tetap nomor satu. Tidak seperti sebagian orang, sudahlah kita enggak usah bahas tentang tauhid demi kemaslahatan. Ya terus kapan? Ini tujuan utama. Sekarang apapun dakwah yang kita sampaikan tujuannya kepada tauhid. Mau dakwah fikih, mau dakwah adab, mau dakwah tentang sejarah, sirah, semuanya kita berusaha agar manusia kembali kepada peribadatan kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini di antara ciri-ciri dakwah Syekh Abdul Wahab. Dan sekarang yang terakhir kita bahas tentang tuduhan-tuduhan yang dusta kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Tolong dihapus. Ya. Poin ini sangat penting, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya apa yang muncul sekarang ini bukan perkara yang baru. Tuduhan-tuduhan dusta kepada dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah salafiyah bukanlah perkara yang baru. Mereka hanyalah menukil dari pendusta-pendusta sebelumnya, ya. Oleh karenanya para penuduh dakwah dengan tuduhan tidak ini cuma dua model. Yang pertama mungkin jahil, tidak ngerti. Yang kedua sudah tahu tapi tetap ngeyel, maksakan kedustaan kepada dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala. Taib, di antara tuduhan-tuduhan tersebut banyak tentunya, sampai ada buku Risalah Magister, saya sarankan untuk membeli buku tersebut. Judulnya Da'awal Munawiin di dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya. Karya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Abdul Latif, ya. Ini Da'awal Munawiin, ya.
Saya nukil dari buku ini ya, dan banyak buku-buku membela Syekh Abdul Wahab, tapi ini buku yang cukup lumayan ya, menyebutkan tentang tuduhan-tuduhan garis besar ya yang dituduhkan kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala. Saya akan tuliskan dulu tuduhan-tuduhan tersebut dan kemudian saya akan bacakan pernyataan-pernyataan mereka bagaimana teganya mereka menuduh dakwah dengan tuduhan yang tidak-tidak ya. Di antara tuduhan-tuduhan kepada dakwah Syekh Abdul Wahab, Syekh Muhammad ya bin Abdul Wahab, di antaranya ya dituduh ngaku sebagai nabi. Di antaranya dituduh ya benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau merendahkan merendahkannya. Jadi mereka mengatakan Muhammad itu kata Muhammad bin Wahab, Muhammad itu yang penting datang nyampaikan sudah selesai tugasnya. Sudah kita enggak usah hormati dia lagi, sudah selesai. Katanya itu gitu. Atau ngaku sebagai Muhammad bin Wahab ngaku sebagai nabi ya. Sebagaimana di Najd dulu ada kata mereka, di Najd dulu ada nabi palsu yaitu Musailimah Al-Kadzdzab. Maka Muhammad bin Abdul Wahab hanya melanjutkan ini kedustaan yang luar biasa, tapi tertulis dalam buku-buku mereka. Kemudian di antaranya tuduhan bahwasanya anti madhab. Bikin ya pendapat baru atau mazhab baru. Di antara tuduhannya adalah takfiri, suka mengkafirkan. Takfiri atau khawarij. Ya. Di antara tuduhannya adalah ya memberontak kepada Daulah Utsmaniyah, memberontak kepada Daulah Utsmaniyah. Di antara tuduhannya adalah mengingkari karamah para wali. Karamah para wali. Kemudian di antara tuduhan juga adalah menerapkan ayat-ayat kepada ayat-ayat tentang orang kafir kepada kaum muslimin. Kemudian di antara adalah tuduhan mereka ya adalah mujassim ya, yaitu mentajsim Allah. Baik, ini masih banyak tapi saya ingin sebutkan ini saja di antara tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala ya. Saya akan bantah tapi saya ingin baca biar antum tahu ya. Nanti kita akan bantah juga tapi saya ingin sebutkan bagaimana kejamnya sebagian orang tatkala mereka menuduh Syekh Abdul Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak ya. Ini ada berapa poin? 1 ya, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7, 8 ya. Tapi yang pertama di antaranya mereka menuduh Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala mengaku sebagai nabi. Tentunya ini adalah kedustaan yang sangat parah ya.
yang sangat aneh ya. Padahal Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam tulisannya beliau berkata, wa uminu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin. Aku beriman bahwasanya Muhammad, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Wala yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati wa yashhada bi nubuwwatihi. Dan tidak sah iman seseorang hamba sampai dia beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersaksikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau jelas mengatakan Rasulullah adalah nabi terakhir. Ya akhi, kalau ini orang tolol nekat mengatakan Syekh Abdul Wahab mengaku sebagai nabi ya. Ya akhi, ini terlalu parah ya. Tapi mereka katakan ya. Bahkan dalam buku Syekh Abdul Wahab, dalam buku Tauhid, beliau menyebutkan tatkala menjelaskan tentang hadis sayakunanna min ummati salasuna kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Syekh Abdul Wahab menyebutkan hadis tersebut. Nabi berkata akan ada dari umatku 30 orang aku sebagai nabi dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Ini dalam buku Syekh Abdul Wahab. Ya, kemudian dituduh dia mengatakan dia mengaku sebagai nabi. Bahkan di antara sebab-sebab seorang keluar dari Islam menganggap dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian dia mengaku sebagai nabi. Namun ini terjadi, orang-orang tersebut berdosa ya. Saya bacakan para pendosa tersebut ya. Di antaranya yang pertama-tama di antaranya yang ma'ruf mengatakan namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Afaliq ya. Dia berkata dalam bukunya tentang Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, kama da'a naziluhu Musailimah ay nubuwah bilisani maqalihi wa Ibnul Wahab haluhu. Kata dia, sebagaimana yang tinggal di Najd Musailimah pernah mengaku sebagai nabi dengan lisannya saya nabi, maka Muhammad bin Abdul Wahab juga ngaku dengan kondisinya bahwasanya dia seorang nabi. Dia seorang nabi. Kemudian dia berkata dalam tempat yang lain, wallahi laqad da'an nubuwah bilisani halihi. Sungguh Muhammad bin Wahab ini telah mengaku sebagai nabi dengan kondisinya. Perbuatan-perbuatan dia menunjukkan dia itu sebenarnya mengaku sebagai nabi. Bukan dengan omongannya, tapi sikap-sikapnya menunjukkan dia mengaku sebagai nabi. Kemudian juga dia berkata, hal akhadtahu min baqaya suhufi Musailimah al-Kadzdzab. Wahai Muhammad bin Wahab, apakah kau mengambil dari Qur'annya atau tulisannya Musailimah al-Kadzdzab ya. Ya dia nuduh bahwasanya Abdul Wahab itu ngaku sebagai nabi sebagaimana Musailimah al-Kadzdzab ngaku sebagai nabi ya. Kemudian di antara ya yang nuduh juga Syekh Abdul Wahab sebagai nabi adalah Ahmad bin Zaini Dahlan. Ahmad bin Dahlan ini seorang ulama Syafi'iyah di kota Mekah yang termasuk dengan sebab dia tuduhan-tuduhan dosa kepada Syekh Abdul Wahab tersebar banyak. Karena orang datang ke Mekah haji ketemu dengan dia kemudian baca-baca bukunya, dia termasuk menyebarkan tuduhan-tuduhan yang dosa. Ahmad bin Zaini Dahlan ya. Bahkan sebagian mereka menuliskan syair-syair ya. Bahkan di antara mereka ada yang berkata ya, Syekh Muhammad bin Wahab ini ya kana mula'an bi mutala'ati akhbari aslafihi. Dia dulu sangat semangat membaca kabar-kabar pendahulunya. Alladzina da'u nubuwah, bayangkan. Dia ini sekarang ngaku sebagai nabi dan dia dahulu awalnya suka baca kisah-kisah tentang para pendahulunya yang mengaku sebagai nabi seperti Musailimah al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Anasi, Sijah, Tulaih al-Asadi, ya. Qama bi nasri da'watil islahiyah litawassul lid-da'wa nubuwah iftira'an ya. Jadi dia mengatakan sedang berdakwah dengan dakwah perbaikan ternyata untuk bisa menyatakan kenabian ya. Jadi mereka benar-benar menuduh bahwa Syekh Abdul Wahab adalah seorang mengaku sebagai nabi. Ini tentunya adalah kedustaan yang sangat besar ya. Seperti perkataan juga namanya Alawi Al-Haddad. Alawi Al-Haddad. Beliau berkata atau orang ini berkata ya, kana yudmiru da'wan nubuwah. Ya, Muhammad bin Wahab ini menyembunyikan, dia sebenarnya ingin aku sebagai nabi tapi dia sembunyikan, tidak berani ngomong, ya. Wa tadhharu alaihi ya qarainuha bilisanil hal, tetapi kondisinya menunjukkan dia ngaku sebagai nabi. Mungkin dia tidak pernah menyatakan saya nabi, tapi kondisinya menunjukkan dia ngaku sebagai nabi. Li alla tanfurun nas anhu, agar orang tidak kabur darinya, ya. Dan wa yashhadu bidzalik, dan menunjukkan akan hal ini bahwasanya Muhammad bin Wahab di awal-awal
fi awali amrihi mulaan bi mutalati akhbari man da'a nubuwah kadziban. Ya, kadziban. Dia senang membaca berita-berita tentang para nabi, nabi-nabi palsu sebelumnya agar dia mengikuti. Subhanallah. Ini tuduhan. Jadi sudah nuduh dia sebagai nabi, bikin cerita lagi dulu awalnya masih muda, suka baca-baca buku tentang nabi-nabi palsu sehingga tinggal mengikuti berita tentang mereka, ya. Dan ini adalah kedustaan, ya. Dan saya sangat sedih bahwasanya di antara dusta-dusta yang tersebar ini disebarkan oleh sebagian orang kaum sufiyah yang ekstrim. Ini juga disebarkan oleh yang Syiah. Jadi orang Syiah dan mereka bersepakat dalam rangka menyerang dakwah Syekh Abdul Wahab. Orang Syiah dan mereka sama-sama sepakat menyerang dakwah Syekh Abdul Wahab karena dakwah Syekh Abdul Wahab ini yang paling tegas dalam tauhid dan sangat bertentangan dengan pemikiran orang Syiah, ya. Sehingga mereka sama-sama Syiah sama-sama mendukung untuk menyebarkan kedustaan tentang Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Tentu ini semua adalah kedustaan, ya. Taib, di antara tuduhan, ya, bahwasanya Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala mentajsim Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti perkataan sebagian mereka, ya. Mereka berkata, ya. Wa dzalika mislu wasfi nafsihi tabaraka wa ta'ala bi annahu fawqa samawat. Muhammad bin Wahab ini menyatakan Allah di atas langit, mustawin ala arsyihi, dan bersiwa di atas arsy. Wa qad fassarta kitab Allah wa athbatta lillahi sifatan wa hiya al-fawqiyah mustalzimah li tajsim. Wahai Muhammad bin Wahab, sungguhnya engkau telah menafsirkan Al-Qur'an dan engkau telah menetapkan sifat bagi Allah dan itu Allah Maha Tinggi dan itu melazimkan tajsim. Melazimkan apa? Tajsim, ya. Sama Ahmad Zaini Dahlan, ya, juga mendukung hal ini, ya. Tapi ini semua adalah kedustaan. Kita bisa bantah secara sederhana bahwasanya meyakini Allah di atas tidak melazimkan namanya Allah berarti seperti manusia, ya. Adapun kalau tajsim masuknya zat, ya, Allah berzat. Siapa bilang Allah tidak berzat? Adapun mengatakan Allah di atas berarti Allah tajsim, berarti seperti perkataan sebagian mereka, ya, wa kanu ajdar biluhuq bi ahlil asnam, mereka lebih pantas untuk dianggap sebagai para penyembah berhala. Seakan-akan Allah adalah berhala yang disembah. Ini adalah kedustaan, ya. Ya, bahwasanya Allah di atas tidak melazimkan bahwasanya Allah kemudian seperti manusia, ya. Ya, ini sudah kita bahas dalam Al-Aqidah Wasithiyah dengan panjang lebar. Sementara Nabi SAW ketika berdoa angkat tangan ke langit, Nabi SAW tunjuk ke langit, ya. Dan banyak sekali dalilnya, ya, dan tidak melazimkan bahwasanya Allah berarti tajsim, ya. Kemudian di antaranya misalnya merendahkan Nabi SAW atau menghina Nabi SAW. Ya. Seperti mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu, ya, dianggap seperti hanya seseorang yang kemudian menyampaikan risalah, setelah itu meninggal sudah selesai urusannya, tidak perlu dihormati, tidak perlu dianggap, ya. Seperti perkataan Alawi Al-Haddad, ya, dia berkata, "Kana yantaqisun Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran bi ibaratin mukhtalifah." Adalah Muhammad bin Wahab suka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibarat-ibarat yang bermacam-macam, bervariasi. Minha, di antaranya Muhammad bin Wahab berkata, "Innahu tarish." Muhammad itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah tarish. Bimakna anna ghayata amri annahu katarish alladhi yursilu ila unasin fi amrin alladhi yursalu ila nasi fi amrin fayuballighuhum thumma yansarif. Ya, yaitu seperti seorang yang datang diutus untuk menyampaikan kepada manusia, kemudian pergi, selesai urusan. Wa kana ba'dhum yaqul, sebagian pengikut Muhammad bin Wahab berkata, "Asaya khairun min Muhammad." Tongkatku lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li annaha yantafi'u biha biqatil hayyah wa nahwiha. Muhammad qad mat. Kenapa? Tongkatku bermanfaat untuk membunuh ular, Muhammad sudah selesai, sudah mati. Walam yabqa fihi naf'un aslan, dan Muhammad tidak pernah, manfaatnya tidak ada lagi. Subhanallah. Jadi mereka bikin cerita-cerita bahwasanya Syekh Abdul Wahab benci kepada Rasulullah SAW, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Seperti tuduhan mereka bahwasanya Syekh Abdul Wahab tidak suka mendengar solawat. Kalau mendengar solawat dia terganggu. Dia mengharamkan solawat. Ya. Setelah kita periksa ini semua dusta. Ya. Semua dusta. Bagaimana Syekh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala kemudian mengharamkan solawat. Ternyata pernah Syekh Abdul Wahab bahas atau para pengikutnya membahas tentang bagaimana bersolawat dengan suara yang besar setelah azan. Diulang-ulang. Itu yang dikatakan bid'ah. Bukan berarti dia benci dengan solawat. Ya sama seperti sekarang kita sering dituduh. Itu orang-orang salaf itu mengharamkan solawat. Ya kita solawat kalau ngaji Sahih Bukhari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antaranya Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala didapatkan dalam buku-bukunya kalau beliau menulis Muhammad, beliau tulis sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan yang jelas, bukan hanya sekedar kode. Kemudian kita bilang dia tidak pernah bersolawat, benci dengan salawat. Syekh Abdul Wahab kalau nulis Nabi dia tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan yang jelas. Sebagian ulama nulis cuma kecil, dia tulis dengan tulisan yang tegas dan besar agar bisa dibaca. Bagaimana dituduh dia tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu. Bagaimana dituduh dia benci dengan Ahlul Bait sementara anak-anaknya banyak dengan nama Ahlul Bait. Di antara nama-nama anaknya adalah Abdullah, ada kalau tidak salah Hasan dan Hussein, nama-nama anak beliau rahimahullahu taala. Ya, sampai sekarang ya, tuduhan itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang ya. Dinukil juga oleh Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan, dia mengatakan Muhammad bin Wahab berkata, tongkatku lebih baik daripada Rasul. Ini kedustaan ya. Dibantah oleh para cucu-cucunya, murid-muridnya Syekh Abdul Wahab bahwasanya dusta yang dilakukan oleh Muhammad atau Ahmad Zaini Dahlan yang mengatakan Syekh Abdul Wahab pernah berkata, tongkatku lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa mereka demikian? Karena orang-orang yang mereka melakukan bid'ah-bid'ah ini, mereka menyangka sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad bin Hajar Al-Butami ya. Dia berkata, "Walakinnal munharifin yarawna hubbar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qiraatil anasyid wal asyar wal istighatsat." Mereka menyangka bahwasanya namanya cinta kepada Nabi yaitu dengan bernasyid-nasyid, baca syair-syair tentang Nabi dan istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Syekh Abdul Wahab melarang istighatsah kepada mayat, istighatsah kepada Rasulullah SAW, melarang nasyid-nasyid yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mengatakan Muhammad bin Wahab tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Saya akan jelaskan secara singkat saja karena kalau nukil waktunya kepanjangan ya. Saya akan jelaskan. Taib, kita lanjutkan. Jadi beliau dituduh benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak benar ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Wahab sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau kembali kepada sunnah dengan luar biasa sehingga saking cintanya kepada Nabi beliau tidak suka dengan bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah bukan ajaran Nabi. Ya, beliau mengatakan cinta kepada Nabi ikut ajaran Nabi. Tidak seperti sebagian orang sekarang menjadikan barometer cinta kepada Nabi dengan hal yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya harusnya kalau kita cinta kepada Nabi, kita ngikuti apa yang diajarkan, apa yang disabdakan, apa yang dititahkan itu. Berarti kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ini sebagian orang ngaku cinta kepada Nabi, yang dikerjakan bukan diajarkan oleh Nabi. Joget-joget, ya, musik-musik. Lah ini cinta dari Nabi. Nabi pernah ngajarin seperti itu. Ya. Mengatakan Nabi tahu ilmu gaib, itu Nabi pernah ngajarin seperti itu. Syekh Abdul Wahab cinta kepada Nabi dan benar-benar saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ingin melakukan perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan sederhana. Misalnya kita bilang ada si A cinta kepada si B. Si A itu yang dikerjakan si B dia kerjain semua. Model bajunya, model topinya, ngomongnya, gaya bicaranya, syairnya, itu berarti cinta beneran. Tapi kalau bilang si A cinta kepada si B tapi bikin barang-barang yang tidak dikerjakan si B, ya berarti A tidak cinta sama si B dong. Ya, ini secara logika saja. Bagaimana menuduh Syekh Abdul Wahab benci kepada Nabi sementara dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mengerjakan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dikatakan anti mazhab, maka ini sudah kita bantah sebelumnya. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah bermadzhab Hambali dan sekarang praktek kerajaan Arab Saudi juga bermadzhab Hambali. Banyak ulama madzhab Hambali, Syekh bin Bas bermadzhab Hambali, Syekh Utsaimin bermadzhab Hambali, Ibnu Taimiyah bermadzhab Hambali, Ibnul Qayyim bermadzhab Hambali ya. Jadi tidak benar bahwasanya mereka anti mazhab. Yang mereka anti adalah anti taklid, itu aja. Anti taklid. Adapun menuduh Syekh Abdul Wahab berkata dengan perkataan keluar dari mazhab, ini tidak benar ya. Maka apa yang beliau ucapkan semua ada ulama sebelumnya yang dijadikan pegangan oleh beliau. Sampai sekarang demikian juga di Masjid Nabawi ada yang ngajar mazhab Syafi'i, ada yang ngajar mazhab Maliki, ada. Kalau memang Arab Saudi anti mazhab, tentu tidak akan diizinkan semua itu ya. Pakai tidak usah mazhab sama sekali. Wong Arab Saudi aja mazhab Hambali, gimana dikatakan anti mazhab ya.
Yang dilarang adalah anti taklid. Makanya apa perkataan siapa namanya? Imam Ahmad rahimahullahu taala, dia berkata la tuqallidni ya. Imam Ahmad saya nukilkan beliau berkata la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Tsawri wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah taklid kepada aku kata Imam Ahmad, jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Auza'i, jangan taklid kepada Tsawri. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Itu dalil dari mana ikuti ya. Jadi tidak boleh kita bertaklid, tapi kalau bermazhab tidak jadi masalah ya. Para ulama juga bermazhab. Kemudian mengingkari karomah aulia ini juga tidak benar. Syekh Abdul Wahab juga mengatakan dia mengingkari karomah aulia dalam akidahnya. Yang jadi masalah kenapa mereka nuduh ini? Kenapa mereka menuduh Syekh Abdul Wahab anti karomah para wali? Karena menurut mereka di antara karomah wali, menurut mereka ahlul bid'ah di antara karomah para wali adalah ya minta tolong kepada mereka, bisa menolong setelah mereka meninggal, bisa diminta tolong, berdoa kepadanya bisa diminta tolong meskipun setelah mati, setelah wafat. Ya, Syekh Muhammad Wahab membantah hal ini. Tidak boleh minta kepada mayat. Kata mereka berarti Anda mengingkari karomah para wali. Itu enggak benar. Ya. Itu tidak benar. Jadi mereka buat seperti tadi Syekh Muhammad Wahab melarang bid'ah salawat dengan salawat cara bid'ah yang aneh-aneh syairnya, kemudian aneh-aneh pahalanya. Mereka bilang Muhammad Wahab mengharamkan salawat. Contoh, kita bilang boleh ziarah kubur tapi tidak boleh ziarah kubur kalau minta-minta kepada wali. Tuduhan Salafi, Wahabi melarang ziarah. Begitu mereka bikin. Dusta mereka atau tuduh saya mereka, itu ngelarang, mengharamkan ziarah, mengharamkan salawat. Subhanallah. Dusta ya akhi. Taib, takfiri khawarij. Kata mereka Wahab suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya akhi, ini dusta. Sekarang Arab Saudi apakah mengkafirkan kaum muslimin? Di mana Arab Saudi dahulu ketika masih jaya-jayanya memberikan bantuan kemana-mana ke kaum muslimin seluruh di alam semesta. Bikin masjid di mana-mana. Kita dapati orang Saudi banyak bangun masjid. Ya, bukan Saudi saja, Saudi, Kuwait, Qatar yang notabene Wahabi. Mereka beri bantuan di mana-mana, bangun masjid di mana. Sekarang masalah politik berbeda. Tapi dahulu lihat bagaimana mereka bantu kaum muslimin. Ketika mereka bangun masjid, apakah mereka mengkafirkan? Oh ini organisasi ini kafir, tidak usah dikasih. Tidak, mereka kasih di mana-mana. Ya, tidak ada diajarankan bahwasanya kaum muslimin kafir, itu kedustaan besar mereka. Sementara mereka menuduh Muhammad Wahab mengatakan manusia sejak 600 tahun pada kafir semuanya. Ya, dan ini kedustaan benar-benar kalau saya mau nukil banyak sekali. Ini tidak benar. Muhammadiyah yang notabene dikatakan Wahabi, mana mengkafir-kafirkan? Persis yang juga mengikuti dakwah Syekh Abdul Wahab, mana mengkafir-kafirkan? Kita dakwah Salafiyah, mana kita mengkafir-kafirkan? Ini mereka tidak punya malu, kedustaan luar biasa mereka sebarkan kepada masyarakat untuk menuduh bahwasanya kita suka mengkafir-kafirkan. Justru sekarang kita dapati ketika kita berbicara Allah di atas, kita dikafir-kafirkan. Dikatakan mujassim, kafir, kita dikafir-kafirkan. Ya. Jadi aneh ya. Ini adalah kedosaan yang sangat jelas bertentangan dengan kenyataan. Ya. Kemudian menerapkan ayat tentang orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Ya, ini sebenarnya tidak jadi masalah. Jika ada ayat tentang kesyirikan, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, ya kita bilang kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, jangan kau melakukan karena ini bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Ya. Misalnya ada ayat tentang kepada kaum musyrikin dilarang riba. Ya kita boleh terapkan, kalian tidak boleh makan riba, karena ini kebiasaan orang jahiliyah. Kan boleh-boleh saja. Orang jahiliyah dulu riba, kamu jangan riba. Ini ayat tentang orang riba, bagaimana ayat ini turun kepada orang-orang musyrikin Arab. Tetapi kalau ini hukumnya haram, ya maka semuanya juga haram ya. Li'unzirakum bihi wa man balagh ya. Aku mengingatkan, menyampaikan kepada kalian dan juga yang sampai kepada orang-orang yang dengar Al-Quran. Semua orang dengar Al-Quran, kalau dia, dan kita tahu al-ibrah bi umumil lafz. Jadi ibrah adalah umumnya lafal ayat, bukan khusus sebab. Meskipun ayat ini berkaitan dengan orang musyrik, tapi kalau ada orang selain mereka yang melakukannya, ya kita bisa terapkan bahwa ini kau tidak boleh melakukan hal tersebut karena ini pernah dilakukan oleh orang musyrikin. Kalau kau lakukan, kau bisa terjerumus dalam kesyirikan seperti mereka. Kemudian ini syubhat yang sering mereka ungkit juga, memberontak kepada Daulah Utsmaniyah ya, dan ini sudah dibantah oleh para ulama. Ini tidak pernah terbetik dalam sama sekali ya. Tidak ada dalam tulisan Syekh Abdul Wahab. Dalam tulisan beliau.
Ya. Dalam surat-surat beliau. Sehingga kata para ulama tidak terbetik bahkan dalam benak beliau untuk memberontak. Ini benar-benar apa? Benar-benar dusta ya. Kemudian yang berikutnya ketika itu di Najd ya, negeri-negeri kecil. Negeri-negeri kecil ya yang masing-masing punya amir. Bukan di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Ya, oleh karenanya Saleh Abu dalam risalahnya tentang dakwah Syekh Abdul Wahab, beliau menyebutkan, beliau membuka daftar tentang bagaimana pembagian administrasi kerajaan Turki ketika itu, ya, ternyata tidak sampai kepada wilayah Najd. Tidak sampai kepada wilayah Najd. Membuka kepada sejarah sebelum dakwah Syekh Abdul Wahab. Apakah wilayah Turki kekuasaannya sampai kepada daerah Najd? Apakah Muhammad bin Saud atau Utsman bin Amir tadi kota negeri-negeri kecil, apakah mereka mengirim upeti kepada wilayah kepada khilafah Utsmaniyah? Apakah mereka tunduk kepada? Jawabannya tidak ada. Mereka tidak mengenal ketundukan kepada wilayah Turki. Ya. Bagaimana? Ya, oleh karenanya yang terjadi Muhammad bin Saud kemudian, dan sering terjadi negeri-negeri kecil saling perang-perangan. Ya. Sama sekali mereka tidak dikuasai oleh Turki. Maka kemudian bagaimana dikatakan Syekh Abdul Wahab bikin negara baru, kemudian keluar dari kerajaan Arab Saudi, itu tidak benar. Karena sudah ada negara-negara kecil ketika itu. Justru Syekh Muhammad Abdul Wahab kemudian menggabungkan negara-negara tersebut menjadi negara yang satu, kerajaan Arab Saudi. Ya. Menjadi kerajaan Arab Saudi dan kemudian membawa keberkahan yang sangat banyak. Hanya saja datang sebagian orang-orang, ya, penjilat yang menyampaikan kepada Sultan kerajaan Turki bahwasanya ini ada orang namanya Muhammad bin Wahab ingin menggulingkan kerajaanmu, maka timbullah fitnah-fitnah. Padahal Syekh bin Wahab dalam tulisannya sama sekali tidak ada kita akan hancurkan Turki, enggak ada ngomong Turki sama sekali, enggak ada. Ya, dia sekedar punya Muhammad bin Saud kemudian menggabungkan negara-negara yang ada. Adapun berbicara akan menggulingkan Turki, itunya fitnah yang disampaikan kepada kerajaan Turki tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Maka seorang agar memiliki ilmu tentang hal ini dan agar sadar bahwasanya tuduhan-tuduhan tersebut telah berjalan dari dahulu dan sekarang masih berlangsung, dan dia bersabar menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut. Lihatlah bagaimana sabarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam mendakwahkan tauhid. Dan namanya orang mendakwahkan tauhid pasti ada tantangan. Ya, pasti ada tantangan. Kita mencari ridha Allah atau mencari ridha manusia. Ya, kalau ingin mencari ridha manusia, ya sudah, sampaikan apa yang disenangi oleh mereka, maka kita akan disenangi oleh banyak orang. Tapi kalau kita mencari keridhaan Allah, menyampaikan tauhid dan kesyirikan ini haram, ya siap-siap untuk dihina dan dituduh yang tidak-tidak oleh masyarakat, dan tuduhan-tuduhan tersebut masih berjalan hingga saat ini. Wallahu musta'an. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama Ustaz terlebih dahulu dari pesan atau ketikan yang dikirimkan. Bismillah Ustaz, apakah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merupakan dakwah Islamiyah yang bersifat partai atau kelompok-kelompok yang kita lihat saat ini? Apa nasihat Ustadz kepada yang mengatakan hal demikian, menyebarkan dalam kitab-kitab mereka? Apakah yang dilakukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap Daulah Utsmaniyah adalah bentuk pemberontakan kepada khalifah? Tadi sudah kita jawab, baru saja kita jawab ya. Baru saja kita jawab. Mungkin pertanyaan tadi di awal sudah kita jawab tadi ya. Ya. Kalau kita melihat dakwah Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, beliau tidak berbicara tentang politik sama sekali. Yang beliau berbicara adalah tentang tauhid. Ini kita bicara beliau. Hanya saja beliau tahu bahwasanya dakwah tidak akan bisa berkembang dengan baik kecuali dibantu oleh penguasa. Ini yang dipikir oleh Syekh Abdul Wahab. Makanya beliau mendekati Amir Utsman bin Ma'mar, kemudian kepada Muhammad bin Saud, ya. Karena memang kenyataannya kalau dakwah tidak didukung oleh kekuatan, ya, maka sulit untuk berkembang. Kita dapati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan ilmunya yang luar biasa, dan kekuatan hujahnya yang kuat, tetapi di masa beliau, ya, tidak bisa dakwah berkembang dengan
hebat ya. Ketika di masa Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, ketika dibantu oleh Amir Muhammad bin Saud, maka kemudian rahimahullah, maka dakwah bisa berkembang dengan cepat. Adapun beliau berbicara tentang politik sama sekali enggak ada, apalagi bicara tentang menggulingkan kekuasaan sama sekali tidak ada. Kekuasaan Daulah Utsmaniyah sama sekali tidak ada dalam buku-buku beliau, sama sekali tidak ada, karena tidak terbetik dalam benak beliau untuk melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita coba angkat pertanyaan yang telah mencoba bergabung. Dari Sinatria Kris Dayanto, silakan untuk bertanya langsung. Nah, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallahu khair atas ilmu yang diberikan. Di sini saya ingin menanyakan ada pertanyaan Ustaz. Mohon maaf di luar tema. Mengenai misal kita sudah meninggal dunia kelak di hari kiamat, apakah seperti hafalan Quran kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat gitu Ustaz? Misal yang sudah memiliki hafalan Al-Quran begitu Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Allah alam bisawab ya. Intinya apa yang sudah kita lakukan di dunia semuanya telah tercatat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebajikan sedikit pun sebesar zarah, dia akan melihat hasilnya. Kalau Anda di dunia pernah hafal Quran, berusaha menghafal Quran meskipun tidak hafal-hafal, semuanya tidak ada yang sia-sia. Yang dilarang adalah seorang melalaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, ya. Itu yang dilarang. Tapi kalau seorang sudah berusaha menghafal, sudah berusaha murojaah, terus ada kewajiban yang harus dia lakukan, harus mencari nafkah, harus yang lainnya, ya, maka tidak jadi masalah, ya. Adapun di akhirat kemudian dites kembali hafalan Quran, saya tidak tahu dalilnya, ya. Saya tidak tahu dalilnya. Tapi secara kaidah semua yang pernah kebaikan yang kita lakukan, kita akan lihat hasilnya pada hari kiamat kala. Tapi mungkin ada yang bertanya lagi berkaitan dengan materi, saya persilahkan. Baik, kita utamakan pertanyaannya berkaitan tentang pembahasan, dan pertanyaan selanjutnya kita coba angkat dari pesan yang dikirimkan dari Denny di Surabaya. Ustadz, tentang pembahasan kita atau rujukan kitab yang dibahas Ustadz itu apa namanya Ustadz? Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ustadz juga, mungkin bisa diperjelas kembali Ustadz. Da'awal Munawi'in, ya, Da'awal Munawi'in li da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Ardun wa Naqdun, karya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Abdul Latif, ya. Beliau adalah dosen di Qismil Aqidah Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, ya. Jamiatul Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, ya. Itu buku yang berkaitan dengan syubhat-syubhat yang dituduhkan atau tuduhan-tuduhan dosa kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala. Adapun tentang sirah beliau ada tulisan di internet juga ada, ya. Karya banyak, ya, tapi di antaranya Syekh Abdul Wahab Aqidatuhu As-Salafiyah wa Da'watul Islahiyah wa Sana'ul Ulama alaih. Yang artinya Syekh Abdul Wahab tentang dakwah salafiyahnya dan dakwahnya perbaikan dan pujian-pujian ulama kepadanya, ya, seperti pujian Al-Imam Syaukani, kemudian pujian Al-Imam Sun'ani, seperti beliau berkata, salami ala Najdin wa man halla bin Najdin wa in kana taslimi an bu'din la yujdi. Imam Sun'ani penulis Subul Salam, beliau berkata, salamku kepada Najd dan orang yang tinggal di Najd, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, meskipun salamku dari jauh tidak begitu bermanfaat, ya, tetapi beliau memuji Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala. Buku ini karangan Syekh Ahmad bin Hajar Ali Butami, ya, yaitu Qadhi Mahkamah Syariah di Qatar, ya, Qadhi Mahkamah Syariah di Qatar, dan ditakdim oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ini ada di PDF, ada di internet. Taib, ada lagi yang bertanya? Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita coba angkat pertanyaan dari Lifardi, silakan, sudah terhubung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana mau tanya, bagaimana cara membantah yang baik kepada keluarga besar yang mereka ini masih taklid dengan ahlul bid'ah, kemudian ketika kita sudah menasihati dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan senyuman dan semisalnya, terus juga tidak ikut dengan praktik kebid'ahan yang terjadi di keluarga, tapi malah
memunculkan mafsadah yang lebih besar seperti dimusuhi dan semisal itu harus bagaimana Ustaz? Tugas kita hanya menyampaikan dengan dalil, dengan senyum, dengan kelembutan. Sisanya tinggal berdoa, ya. Tinggal apa berdoa, ya, berdoa kepada Allah dan beri hidayah kepada mereka, ya. Itu saja saya rasa. Ya, namanya kita menasihati pasti ada efek yang mungkin tidak kita sukai. Namanya berdakwah pasti demikian. Makanya kata Luqman kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Yaitu beramar ma'ruflah, bernahi mungkarlah, dan sabarlah dengan apa yang akan menimpamu. Karena seorang bernahi mungkar pasti akan merasakan efek yang dia tidak sukai, yaitu dibalas dengan keburukan, maka bersabarlah, ya. Ya, kalau kita tidak, semuanya kita takut menyampaikan, tidak mau menyampaikan, berarti kita tidak sayang kepada keluarga. Sampaikan aja, tidak ada masalah. Yang penting tetap kita baik, tetap kita ramah, kita sampaikan. Setelah itu kita tinggal berdoa kepada Allah agar membuka hati mereka. Kalau mereka tidak dapat hidayah, ya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai bentuk cinta kepada keluarga, kita sampaikan pelan-pelan, diskusi. Kalau mereka tidak mau maki-maki, ya sudah, berhenti dulu. Nanti kapan ada waktu kita ulangi lagi seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas jawabannya, Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari pesan ketikan dari pemirsa atau peserta. Ustaz, bismillah, poin-poin penting apa saja yang perlu kita sampaikan dan meluruskan tuduhan Wahabi kepada dakwah Salafiyah ini? Lalu bagaimana agar kita bisa tegar di atas dakwah Salafiyah dan tidak terpengaruh dengan subhat-subhat yang mereka lontarkan? Kalau ingin tegar di atas dakwah, pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan athar yang luar biasa dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. Di mana beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Talha Al-Baghdadi, beliau berkata, "Raqibtu ma'al Imami Ahmad bin Hanbal fi safinah." So, aku pernah naik kapal bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Fakana yutilus sukut, dan Imam Ahmad lama berdiam, suka diam. Fa idza takallama, kalau dia berbicara dia berkata, "Allahumma amitna 'alal Islam wa sunnah." Ya, ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Ini dalam Tabaqatul Hanabilah, ya, disebutkan asar ini. Jadi Imam Ahmad yang kita bilang Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau tidak pernah ujub, bahkan beliau berdoa, "Allahumma amitna 'alal Islam wa sunnah." Ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Maka di antara hal yang buat kita bisa tegar, kita berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balik hati manusia, tegakkanlah hatiku di atas agama. Atau seperti dalam salat malam, Allahumma fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wa syahada. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wa syahada. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idznik. Innaka tahdi man tasyaa ila siratal mustaqim. Doa yang sangat untuk menunjukkan siapa yang berselisih agar kita tetap di atas jalan yang benar. Dan namanya kita ingin tegar, harus belajar menjauhi daripada syubhat. Jangan dengar syubhat sama sekali, karena al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Bahwasanya hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Maka seorang jangan sok-sok mendengar apa? Syubhat. Kalau ada dai-dai yang dikenal suka menyampaikan syubhat, jangan didengar, ya. Kalau kita terkena syubhat, salah sendiri, ya. Berarti kita mencari masalah, ya. Kita mencari masalah dan bisa jadi syubhat tersebut bercokol tidak keluar-keluar, itu yang jadi masalah. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah, menuntut ilmu, memanfaatkan waktu, berdoa kepada Allah agar tetap ditegarkan di atas sunnah. Saya rasa sampai sini aja kajian kita. Terima kasih kepada jazakumullah khairan kepada panitia di Masjid Abu Darda. Kemudian juga Radio Hidayah Pekanbaru dan juga kepada Radio Roja yang ikut serta menyelenggarakan acara ini. Semoga antum semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendengar sekalian, semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah dan diwafatkan di atas sunnah, yang dijauhkan daripada kesyirikan dan kebid'ahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum muslimin dan muslimat para